Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu bahwa kita semua yang hadir di tempat ini, kita adalah jiwa-jiwa yang bersuka cita. Amin. Haleluya. Saya mau kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita salam kiri kanan kita. Mari kita berikan kata-kata yang berkati. Kita berikan senyuman yang baik, senyuman yang menyemangati. Haleluya. Masih tetap dalam keadaan berdiri Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang bersuka cita. Amin. Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Untuk itu, mari kita bertepuk tangan, mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita pujian kita dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi rasa raja, nyanyi bagi rasa sukacita, dengan sukacita bukan menangis, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi rasa raja, nyanyi bagi rasa raja, selamanya. Kasih Allah bersuara, satu harus berjalan, namanya benar berarti sembunyi. Kasih Allah bersuara, satu harus berjalan, namanya benar berarti dengan sukacita, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi rasa raja, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi rasa raja, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi rasa raja, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi rasa raja, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi rasa raja, nyanyi bagi rasa raja, nyanyi bagi rasa raja, selamanya. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk membuka hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita sambut Yesus dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur atas segala kemurahan-Nya dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Nya. Itu semua karena kemurahan-Nya dalam hidup kita. Mari kita datang
ucapan syukur yang hidup dan berkenan di hadapannya. Sebab dengan apa kita waras tidak ada. Apa yang kita miliki sampai hari ini, itu semua karena anugerahnya, itu semua karena kemurahannya dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan syukur kita bagi Dia. Sebab Dia telah
bersuka cita untuk memuji Engkau. Dalam nama Yesus, kita yang bersuka cita memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Semua bersuka cita Bapak Ibu. Amin. Kalau benar semua kita bersuka cita, saya tidak mau melihat yang masih kuat kakinya masih duduk, ya, terkecuali bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang sedang sakit, ya. Tapi kita yang masih kuat-kuat ini Bapak Ibu, ayo bersuka cita. Itu buktinya kalau kita bersuka cita di hadapan Tuhan, kita akan berdiri, kita akan meloncat, membesarkan nama Tuhan. Amin.
Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang pelayan kolektor untuk maju ke depan. Kita bersatu dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan, satu minggu ini Tuhan sudah mencukupkan kami dalam segala apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami pakai dan apapun yang kami makan ya Tuhan. Dan pada hari ini Bapa, kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami rindu Kau menerima setiap persembahan kami dan ajarkan
dalam keadaan apapun Tuhan, yang mungkin kami secara manusia Tuhan kami tidak mampu melaluinya, tetapi cara Tuhan begitu ajaib, sangat ajaib dalam menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala cara kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan. Tuhan terus menolong, menyertai kehidupan kami. Oleh karena kasih Tuhan, kami tetap bisa ada sampai saat ini. Bapa di surga, ini kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Kami telah bersuka cita memuji Engkau. Kami telah mengagungkan nama-Mu. Kami telah menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Tuhan Engkau mampukan hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini, sehingga kami yang ada jemaat-Mu di tempat ini, hamba-Mu diberkati, jemaat diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, jika ada satu oknum yang tidak senang dengan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kami senantiasa pikir Tuhan, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya otoritas Tuhan, kuasa Kristus yang ada di tempat ini, sehingga kami semua Tuhan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami siap untuk diberkati. Yang siap menerima berkat Tuhan, bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Kita bersukacita Bapak Ibu, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sungguh kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Pada saat ini kita telah memuji, menyembah Tuhan, kita telah merasakan hadirat Tuhan. Saatnya mari kita bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa pada hari ini, yang terambil di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yang sudah menemukan katakan mantap. Mantap. Puji Tuhan. Sudah menemukan Bapak Ibu, amin. Mantap. Haleluya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama Bapak Ibu dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Sudah diberkati Tuhan Bapak Ibu, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana setiap orang pasti menambahkan, menginginkan di dalam kehidupannya baik-baik saja, tentram, damai. Bahkan bukan hanya di dalam pribadinya saja, di dalam kelompok, di dalam organisasi, di dalam perkumpulan, pasti dia sangat menginginkan atau diinginkan yang namanya hidup rukun, hidup damai, tentram. Tidak ada gesekan, tidak ada problem, yang di dalamnya tetap damai. Kita ketahui Bapak Ibu bahwa Tuhan datang ke dunia sebagai penebus umat manusia. Dan kita ketahui juga bahwa Yesus datang ke dunia, Dia membawa damai di dalam kehidupan kita. Pengorbanannya bagi kita mengingatkan kita bahwa begitu damai
yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dia rela menanggung setiap kehidupan kita. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan kedamaian. Di dalam Mazmur 133 ini, di mana Mazmur Daud menyampaikan bagi kita bahwa sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, harus hidup rukun. Harus hidup rukun. Di manakah kerukunan di dalam kehidupan setiap manusia? Banyak yang menginginkan kerukunan tadi, di persekutuan, di organisasi, di dalam keluarga, bahkan di dalam diri sendiri menginginkan yang namanya kerukunan. Hari ini saya akan memberikan tema bagi kita adalah hidup rukun. Hidup rukun. Oleh karena itu, di dalam Mazmur ini Daud menggambarkan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam rukun. Mazmur 133 ayat 1. Teks Mazmur ini merupakan nyanyian ziarah Daud. Ada yang menduga bahwa Daud menulis surat Mazmur ini ketika terjadi persatuan di antara suku-suku Israel sewaktu mereka semua berkumpul dan sepakat mengangkatnya menjadi raja. Ayat ini terjadi di mana pada saat itu ada kesatuan antara bangsa-bangsa Israel. Dan keinginan Daud, persatuan yang terjadi adalah persatuan yang tetap kokoh, tidak hancur. Begitu juga kita sebagai umat yang percaya di dalam Yesus Kristus, dan terlebih di jemaat GSC Sola Fide. Kita menginginkan dalam tetap hidup rukun, damai, tentram, bahagia, happy. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bagaimana kita supaya hidup rukun, tetap bersama-sama di dalam persekutuan, di dalam keluarga, di dalam berorganisasi. Apa yang hendak kita lakukan sebagai orang percaya, Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat GSC Sola Fide, Bapak Ibu, supaya tetap hidup rukun, tidak terjadi perpecahan. Yang pertama kita lakukan, diam bersama. Diam bersama dalam maksud seperti apa, Bapak Ibu? Apakah kita diam saja, kita duduk tenang, melipat tangan, menutup mata, tidak melihat kiri kanan? Apa yang terjadi, bali-baliu. Tetapi yang Tuhan inginkan duduk bersama bagi kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang gejolak di dalam hati kita, yang mungkin ada sedikit, di dalam sebuah persatuan, di dalam organisasi, di dalam gereja, tidak pernah berjalan mulus, Bapak Ibu. Pasti ada yang namanya kerikil-kerikil, mungkin perbedaan pendapat. Jangankan saja di dalam organisasi atau di dalam persekutuan, di dalam gereja, di dalam keluarga aja antara suami istri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana kerukunan itu tetap bisa tercipta, Bapak Ibu? Apakah diam saja? Kalau dibilang tadi diam bersama, kita diamkan saja. Terjadilah sesuai dengan kehendak. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan pada saat ini, mari kita buka di dalam Matius. Di dalam Matius pasal 18. Ayat ke-15. Duduk bersama seperti apa yang dimaksud? Matius 18 ayat 15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia tidak mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali.
Yang dimaksud diam bersama Bapak Ibu ketika saudara kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak yang melenceng dari hadapan dari kebenaran firman Tuhan, yang perlu kita lakukan sebagai warga gereja, satu gereja, tegur dia dengan empat mata. Duduk bersama kami etalifuse, bukan diam bersama dia terogeya ketutunan yang puri. Ila daba. Katanya mau hidup rukun. Orang yang mau hidup rukun, dia mengatakan dia memanggil dengan empat mata, berbicara face to face. Isi manidabo tali khususnya. Siapa sih yang tidak terluput dari namanya kesalahan? Yang mungkin saya juga yang menyampaikan pada saat ini, mungkin sering sekali yang ada sesuatu gejolak yang terjadi. Kadang kalau saya salah, ya, di sini kita memiliki gembala yang luar biasa. Dan halo gembala ilaba maka tias si menidaan. Kadang-kadang saya dipanggil bertemu face to face. Tias, kamu ini kok begini ya? Dengan duduk bersama, ya, bermusyawarah bersepakat, ya, apa yang baik yang kita tingkatkan, yang tidak baik yang kita tinggalkan, supaya apa? Terjadi kerukunan. Mengapa Tuhan menginginkan kita tetap hidup rukun? Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Kasih Kristus yang kita terima Bapak Ibu. Karena kita mengasihi Tuhan, ya, kita juga mengasihi sesama. Kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mari kita berikan bagi orang lain. Dengan tuntunan yang uri, bukan menyelesaikan masalah, tetapi mau masalah itu selesai, panggil, duduk bersama. Nalairongo Bapak Ibu. Di ayat selanjutnya kalau kita melihat, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua orang atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ya. Mungkin lagi rongo, mungkin lah nasa kuat ya. Tapi mungkin kita share, tapi kita tak tuntunan keburukannya. Kita share. Kita di sini keluarga Bapak Ibu, keluarga GSC Jemaat Sholat Fide. Mungkin dengan adanya motivasi yang lain, dia renungkan. Nalirong nasa pada Bapak Ibu, jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, ya, gembala, ya, pelayan yang lain. Lirong saya. Oh ya Baforo, kita keluarga. Keluarga pasti hidup rukun, amin. Ya. Bigdanya suka ihana bala katuna idrawdoi. Itu bukti bahwa kita saling mengasihi. Ya. Kita saling mengasihi, kita harus menerimanya. Kita mau supaya kita tetap hidup rukun. Supaya keluarga kita tidak diasingkan. Orang yang sudah bersama-sama dengan kita berpisah dengan kita. Kita temui, kita panggil, kita rangkul kembali. Kita bicarakan. Ketika kita membicarakan di dalam kasih Tuhan, pasti kuasa Roh Kudus akan bekerja sehingga kerukunan itu tetap terjadi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau mau dipanggil kita nekonita Bapak Gembala, ya, demi alasan saya. Pak, so halawa mga Bapak. Dalam minta gereja, itelepon kita Bapak Gembala. Malami angkat Bapak Ibu. Ay, pasti iso ni Bapak Gembala. Dan so ditegunya raho. Sangat ya Bapak Ibu. Karena kita mau tetap hidup rukun di dalam persatuan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, bagaimana supaya kita memiliki kerukunan hidup
di dalam berorganisasi, di dalam berkeluarga, di dalam bergereja, di masyarakat. Yang kedua yang harus kita lakukan, kita membaca ayat selanjutnya di dalam Mazmur. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Yang kedua Bapak Ibu, ya, supaya terjadi yang namanya kerukunan adalah kita harus bersama-sama memperoleh yang namanya pengurapan. Kita diurapi oleh dengan kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Kita mendapatkan kedamaian. Kadang-kadang seorang WL di depan ini, ayo kita meminta pengurapan dari Tuhan. Mengapa? Untuk tujuan kita meminta pengurapan dari Tuhan, kita mendapatkan ketenangan. Ketika Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan kita, ketika pengurapan turun dalam kehidupan kita, kita merasakan kedamaian Bapak Ibu. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu, tetapi kalau saya secara pribadi, kalau saya meminta pengurapan dan Tuhan urapi dengan urapan yang baru, kedamaian, ketenteraman ada di dalam kehidupan kita. Namanya moroyomo kita emosi, ya, ada sesuatu permasalahan, ada ketenangan yang mengajar kita tidak tenang, tetapi ketika meminta pengurapan dari Tuhan, kita mendapatkan kedamaian. Dan ketika kita mendapatkan pengurapan dari Tuhan, apa yang kita peroleh Bapak Ibu? Apa yang kita peroleh? Kita membuka satu contoh, ya, di dalam firman Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan, ketika diurapi Tuhan, apa yang dia peroleh? 1 Samuel ayat 16. 1 Samuel ayat 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 12. Yang dimana kisah itu ketika Samuel mengurapi Daud, ya. Di ayatnya yang 12 dikatakan, kemudian disuruhnya menyebut dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kita melihat, kita tahu siapa itu Daud Bapak Ibu. Ketika dia diurapi oleh Tuhan, kehidupan Daud seperti apa Bapak Ibu? Ya, orang yang diurapi Tuhan yang pertama Bapak Ibu, tidak sombong. Menoi rapi ia mewalangi saya Pak, no Padre Rodo mau ke Bapak Gembala, no terima pengurapan, no ilah menyembah saya dalam bahasa roh, nelatih Rodo, painola urapi Rodo begitu. Itu orang yang sombong, masih belum diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi orang yang sesungguhnya diurapi oleh Tuhan, orang yang tidak pernah sombong, ya. Kalau kita melihat saudara-saudara Daud yang lain, mereka gagah perkasa, mereka tinggi, ya, siga si Daud, matanya megek, ya, elok, ya, badan kemerah-merahan. Tetapi orangnya pendek, ya. Tuhan urapi. Dalam arti Bapak Ibu, ketika Tuhan mengurapi kita, dia tidak pernah melihat siapa engkau, apa statusmu, apa jabatanmu di dalam gereja. Siapa yang diurapi Tuhan? Yang diurapi Tuhan adalah orang yang mau datang kepadanya. Kita semua di tempat ini, bukan saja pemimpin pujian, pemain musik, gembala-gembala, diakon, tetapi orang yang benar-benar datang kepada Tuhan adalah itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Dan ketika kita diurapi Tuhan, jangan ada kesombongan, tetap rendah hati.
Daud ketika diurapi oleh Samuel, dia tidak bilang, oh, no paledo wo abanghi, no paledo wo paledo dosai. Tidak. Dan bukti orang yang diurapi Tuhan selain tidak sombong Bapak Ibu, ketika menghadapi masalah yang begitu besar, memperoleh kemenangan sejati. Buktinya apa? Bapak Ibu, Daud bisa mengalahkan Goliat. Mulai pakai fana sesolo, mulai pakai doho Bapak Ibu dalam melawan Goliat. Mau tahu saya niha ke Goliat tuare, ya, bainana ihadapi ita, taila mana ia na itong atau ita. Kita jadikan Goliat itu masalah. Goliat besar. Masalah kita juga banyak Bapak Ibu. Permasalahan kita banyak. Problem pergumulan kita banyak. Jangan takut. Kita orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Amin. Ketika kita sudah diurapi oleh Tuhan Bapak Ibu, segala sesuatu permasalahan kita, pasti kita bisa melewatinya. Kita akan memperoleh kemenangan sejati. Kuncinya tetap hidup rukun. Hidup rukun memiliki kedamaian hati, kedamaian hidup, tidak sombong, ya. Tidak sombong rohani. So masalah maihu bab pelayanan nuase. Lesai lo rumah benai. Lah papanya na Roma nasa berarti dia masih mau. Na Roma sama sekali bahaya Bapak. Perlu dipertanyakan. Mau diurapi oleh Tuhan, hidup di dalam kerukunan. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana orang yang hidup rukun di dalam Tuhan? Selain diam bersama, ya, kemudian memiliki pengurapan, di mana pengurapan ini kita miliki ketika diurapi, jangan sombong, supaya kemenangan sejati kita miliki. Dan yang ketiga, di ayatnya yang selanjutnya dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesenangan Tuhan memberitakan berkat. Yang ketiga, jika mau hidup di dalam kerukunan, kita akan sama-sama diberkati. Mau diberkati Bapak Ibu? Hidup dengan rukun. Kadang-kadang ketika sekeliling kita diberkati, terjadi sesuatu, ya ada sesuatu, hanya Yahweh. Padahal dia itu loh biasa-biasa aja. Hidupnya dia Kristen. Lebih bagusnya kita tapi diberkati. Era-era Bapak Ibu, itu bukan hak kita. Tuhan yang bekerja. Berkat kita tersendiri berbeda-beda Bapak. Minggu kemarin keluar pengumuman yang kami tunggu-tunggu Bapak Ibu, yaitu P3K. Saya sudah lulus, hanya lulus nilai ujiannya P1. Yang awalnya kami dijanjikan yang P1 itu tinggal menunggu penempatan. Yang kami tunggu-tunggu selama ini udah keluar. Ternyata yang ditempatkan yang bukan P1. Saya sempat, Tuhan kenapa gitu loh. Kami sudah di depan mata, tapi kenapa mereka yang P2 gitu. Ada formasi. Kenapa kami tidak? Saya ditegur. Berkat seseorang itu berbeda-beda. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu, tidak memberkati kita. Tetapi berkat seseorang berbeda-beda. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk ada di dunia ini, untuk menikmati berkat Tuhan, Tuhan punya banyak cara memberkati kita. Bila pujian, kau selalu punya cara untuk menolongku. Saya tahu, kalau Tuhan
menjadi petigaku. Tuhan menginginkan saya menjadi orang yang tetap diberkati. Amin. Lewat kemana? Pekerjaan, usaha. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Ya. Mungkin usaha kita saat ini, kenapa ya? Usaha dia lancar. Kok usaha saya enggak? Bapak Ibu, kita sama-sama diberkati Tuhan. Ya. Sama-sama diberkati Tuhan kok Bapak Ibu. Dan ketika kita diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya Bapak Ibu? Mari kita membuka di dalam Galatia. Galatia pasal 6. Ayat 2 dan Galatia 9 nanti sampai 10. Saya akan membaca bagi kita Galatia pasal 6 ayat 2. Ya, Galatia 6 ayat 2 begini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup di dalam kerukunan, kita diberkati oleh Tuhan, kita juga mengingat orang lain Bapak Ibu. Bertolong-tolonglah dalam menanggung beban. Apa beban saudara-saudara pada saat ini? Bukan berarti yang tidak punya uang datang ke Pak Metrova, lagi ke Facebook. Saya juga butuh. Dalam arti Bapak Ibu, pertolongan apa yang kita lakukan? Kita mendoakan satu sama lain. Kita bawa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi permasalahanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi bebanmu, mari kita bantu saudara-saudara kita berdoa satu sama lain. Ya. Kemudian janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu, kebaikan itu bukan hanya sekali saja. Kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang terus menerus. Bayi nono pernah contohnya, no pernah kulodo pada. Yai tagi sino pernah mano tarapkan. Tetapi Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kalau sudah waktunya, kita akan menuai Bapak Ibu. Apa yang sudah pernah kita lakukan, kita akan menuai. Ya. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Dalam berbuat baik, dalam tolong menolong, tidak pernah melihat muka. Siapa dia, siapa kamu. Firman Tuhan berkata, kepada semua orang. Dan terlebih di dalam gereja Immanuel Kedai, terlebih kepada kawan kita seiman. Yaitu pada Bapak Ibu. Kita menopang satu sama lain. Apa yang menjadi kerinduan gereja kita pada saat ini? Mari kita saling tolong menolong. Ya, hari ini ada bazar di depan. Telepon bagi Bapak Gembala, suka gugay. Ini gak suka gugay. Wah kenalah Papa, kayaknya pas firman Tuhan disampaikan gue mana. Bertolong-tolong. Sebagai kita yang hidup rukun, marilah kita bertolong-tolong untuk kemuliaan Tuhan. Hasil doa Bapak Ibu, lemah kantongi. Bukan di kantong kami masuk Bapak Ibu, tetapi semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Modal itu bukan dari kami ambil sama Ibu Nafriska sebagai bendahara. Tante Beke buat bazar. Tetapi saya tahu tugas saya. Tuhan, saya tidak bisa berbuat di dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya menolong gereja ini dengan apa yang saya miliki talenta, saya berikan untuk Tuhan.
Padung-dodo manania bazar si sopena area hore. Amin. Sama-sama na itaw na Bapak Ibu no hore. Loya. Kebapak gembala sekitar 30 pitch. Kegudolafi kurang lebih atau 60 pitch de ahore dapat. Bila wahana mahal. Tidak mahal Bapak Ibu karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kan kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan dalam kerajaan surga. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Saya terbatas menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus memampukan Bapak Ibu untuk memahami kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya undang pemain musik maju ke depan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Untuk meneruskan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita angkat pujian yang luar biasa. Mari kita angkat pujian dengan seluruh kerinduan kita di hadapan Tuhan. Sebab kasih Kristus menghancurkan segala sesuatu corak di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita tetap hidup di dalam kasih. Ingin kita hidup di dalam kerukunan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Salam kasih pasti lemah. Sudah punya keluarga, kami keluarga kalau ada suami istri, bapak rangkul istrimu bahwa kasih Kristus mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan kita Bapak. Apapun keadaan yang kita miliki pada saat ini, kasih Kristus mengampuni, memampukan setiap hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, pasti
kasih dan lawatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah Hamba-Mu sampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami renungkan dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami siang dan malam. Ketika kami lemah, kami percaya Tuhan mampukan kami. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami berbeban berat, Tuhan kami percaya Tuhan angkat seluruh beban kami. Tuhan memberikan kami kelegaan karena Engkau sumber pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan jemaat di tempat ini. Saat ini Bapa di surga, hamba berdoa, Tuhan Engkau urapi, Tuhan Engkau berikan kekuatan, bahkan Tuhan Engkau berkati dalam setiap pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan pemulihan yang luar biasa, mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban akan diterima jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami dalam setiap bekerja, usaha kami, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami di dalam kehidupan kami dan terlebih di dalam gereja kami ini, kami percaya Tuhan terus mampukan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah percaya Tuhan telah memberkati. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami tetap menyerahkan diri kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang telah diberkati bersama saya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya bahwa kita semua diberkati. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, tangkat ujian kita, Be'ezumami Yesus.